rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali bersama saya dalam Renungan Harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari, pada hari ini gereja secara khusus berdoa bagi semua orang sakit. Makanya hari ini dijadikan sebagai Hari Orang Sakit Sedunia. Mari kita semua diundang mendoakan bagi semua orang yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing, teristimewa yang saat ini mengalami situasi di mana wabah virus corona yang terus merajalela. Kita berdoa, saudara-saudari, semoga mereka yang terdampak oleh pandemi ini mengalami sukacita dari Allah, mereka boleh disembuhkan, diberikan kekuatan, penghiburan, dan mereka pun boleh mendapatkan bantuan dari siapa saja untuk meringankan beban mereka. Saudara-saudari, hari ini kita diundang untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro Fenisia yang mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar satu kisah yang menarik. Yesus menyembuhkan seorang wanita yang berkebangsaan Siro Fenisia. Apa yang dimaksudkan di sini? Mengapa harus menyebutkan bangsanya? Oke, mari coba kita melihat dasar dari apa yang kita dengar dalam Injil hari ini. Dikatakan di dalam Injil bahwa wanita itu adalah seorang non-Israel. Kalau kita berbicara Israel, Israel adalah bangsa pilihan Allah. Lalu, dia berasal dari daerah Tirus dan Sidon. Dan Fenisia di sini yang dikatakan dalam Injil adalah bagian dari Syria, sebuah provinsi dari kerajaan Romawi. Oleh karena itu, dari dasar ini, Yesus menggunakan istilah Siro Fenisia yang merupakan penggabungan kata dari Syria dan Fenisia. Dan wanita itu menyadari bahwa dia adalah wanita bukan dari bangsa pilihan, yaitu Israel, non-Israel. Dia berasal dari
bangsa yang berasal dari di luar bangsa pilihan. Makanya ada satu pernyataan Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak kenyang dulu. Ini mau mengatakan gini, Yesus bukan mau menyindir atau Yesus mau merendahkan martabat, tetapi Yesus mau melihat sejauh mana, sebesar apa keinginan, niat dari seorang wanita yang non-Israel untuk datang kepada Yesus sebagai putra Israel. Niat yang tekad, tanpa ia memandang siapakah Yesus itu. Yang ada dalam pikiran bahwa ada seorang Mesias, seorang yang begitu populer saat itu. Ia adalah anak Allah, putra Allah yang maha tinggi, yang mampu menyembuhkan putrinya yang sakit. Pandangan seorang wanita terletak pada keilahian. Pandangan seorang wanita terletak kepada kemesiasan Allah yang nyata di dalam diri Kristus. Sebab pada saat itu semua orang sudah mengetahui bahwa inilah Raja Israel. Inilah Raja yang diutus Allah. Inilah Dia yang datang untuk membebaskan bangsa pilihan dari penjajahan Romawi. Teristimewa dari penjajahan dosa. Dialah Raja yang ditunggu-tunggu. Keyakinan seorang wanita itu mengantar dia untuk datang kepada Yesus, mencari Yesus, menemukan Yesus, dan memohon kepada Yesus agar Yesus menyembuhkan anak. Iman sebesar inilah yang menggugah Yesus. Seorang wanita yang bukan berasal dari kalangan Israel, non-Israel, datang mencari dia. Yesus menyatakan, ya, aku sanggup. Di sini, Yesus mau menunjukkan bahwa dia datang bukan hanya untuk bangsa pilihan. Ia bukan hanya datang untuk bangsa Israel, tetapi ia datang bagi semua orang, baik Israel maupun non-Israel. Ia hadir untuk membawa sukacita, kegembiraan, dan keselamatan bagi semua orang, tanpa mengenal kebangsaan, suku, agama, siapapun yang. Yang terpenting dari Yesus adalah niat yang tulus, iman yang teguh untuk percaya akan keilahiannya. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita hari ini, siapapun yang datang kepadanya dengan penuh iman, keyakinan, tidak pernah akan dikecewakan. Seperti seorang wanita yang hari ini datang mencari Yesus, maka kita pun yang mencarinya akan mengalami kesembuhan, pembebasan. Kita berdoa agar hari ini Yesus menyembuhkan semua orang sakit, membebaskan semua orang yang mengalami kesusahan, dan memberikan kekuatan, penyembuhan bagi mereka yang membutuhkan. Saudara-saudara, iman menjadi dasar bagi segala sesuatu untuk mampu menyaksikan keagungan dan cinta Tuhan. Semoga kita semua mempunyai sikap yang sama seperti wanita hari ini, datang, memohon, dan menerima kasih dan cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.